Ya, kembali gini kita akan update informasi quick count pemilu presiden kali ini. Kita lihat data yang sudah masuk di layar adalah 10,90%. Baik, datanya sementara ini adalah pasangan nomor urut 1 memperoleh 56,82%, pasangan nomor urut 2 43,18%. Tapi mungkin Mas Burhan bisa menjelaskan terlebih dahulu dari data yang sudah masuk ini dari wilayah mana saja sebenarnya, Mas? Ini memang belum proporsional dan belum terdistribusi secara merata di semua wilayah. Misalnya basis-basis yang diperoleh terutama oleh pasangan nomor urut 1 yaitu Prabowo Hatta itu cukup banyak yang sudah masuk ke data center kita. Misalnya daerah Maluku Utara dengan Maluku itu sedikit lebih banyak yang memilih Prabowo Hatta ketimbang Jokowi JK. Kemudian bahkan yang menarik buat saya ada beberapa TPS di wilayah Sumatera dan Jawa yang sudah langsung selesai meskipun kita tahu baru beberapa menit lalu ya penutupan selesai. Mungkin mereka sudah menghitung karena sudah tidak ada lagi pemilih yang mencoblos gitu ya. Terutama di wilayah Aceh ada satu TPS yang masuk, kemudian Sumatera Barat dan ini memang strongholdnya Prabowo Hatta. Kemudian daerah Sumatera Selatan, apalagi Bung Hatta Rajasa lahir dari sana. Ini yang menjelaskan mengapa perolehan Prabowo Hatta di data 10% lebih itu sekarang lebih unggul dengan kisaran 60-39%. Karena memang data yang masuk ini berasal dari TPS-TPS di mana tempat basis dari pendukung Prabowo Hatta begitu maksudnya. Karena memang data 10-11% di tengah ketatnya persaingan antara pasangan Prabowo Hatta dengan Jokowi JK itu sangat tidak representatif untuk bisa menunjukkan stabilitas suara. Karena itu kita tunggu sampai maksimal mungkin sehingga 3 indikator yang tadi saya sebut. Satu, apakah selisihnya di atas margin of error. Kedua, apakah datanya proporsional, datang dari semua wilayah. Kemudian yang ketiga, apakah terjadi stabilitas suara. Nah itu nanti kita bisa cek dari grafik stabilitas suara. Nah kalau misalnya tiga-tiganya sudah terpenuhi, kita bisa secara lebih yakin untuk menebak siapa yang bakal unggul. Kalau Mas Ep sendiri melihat tadi kan kembali ke yang tadi ketika hasil exit poll menunjukkan capres pilihan kita, kemudian secara gender juga ada pergeseran suara atau migrasi yang sebelumnya dari Prabowo terutama untuk memilih laki-laki kemudian menuju ke Jokowi begitu. Apa yang Anda amati tentang faktor kampanye hitam, kemudian mobilisasi partai, yang tapi pada akhirnya bisa kemudian kembali ke pasangan Jokowi JK suara itu, walaupun didera oleh kampanye hitam dan mobilisasi partai pendukung dari Prabowo? Ya, kami di Polmark Indonesia memang mengadakan 13 survei provinsi dan survei nasional. Dan ke-14 survei itu dilakukan 2 kali. Dan untuk survei provinsi, salah satu pertanyaan yang kami ajukan, sama dengan di survei nasional juga, adalah seberapa jauh masyarakat mempercayai isu-isu yang dikembangkan oleh berbagai pihak. Bukan saja oleh nomor 1, tetapi juga beberapa kampanye negatif, yaitu narasi tentang apa yang pernah dilakukan oleh pihak lawan dari nomor 2. Nah, yang kemudian kita temukan adalah bahwa memang ada dampaknya, tetapi tidak amat sangat besar. Problemnya adalah dampak ini bisa jadi terkena pada komunitas-komunitas muslim di berbagai tempat yang sebelumnya adalah para pemilih Jokowi JK. Inilah yang kemudian membuat terjadi persaingan yang mengetat karena sebab itu. Nah di sisi yang lain, dalam survei-survei itu juga terlihat bahwa kalangan menengah di perkotaan itu ada kecenderungan masih menahan diri. Mereka cukup banyak berkumpul di antara mereka yang belum memutuskan. Undecided tadi itu ya. Nah inilah yang kemudian menjelaskan kenapa kalau di survei kami yang terakhir 14% yang belum memutuskan itu bisa akan sangat menentukan pertarungan akhir. Dan di saat-saat terakhir apa yang disebut sebagai rebound itu memang sudah terlihat gejalanya. Terlihat gejalanya. Dan menurut saya memang ini akan jadi sejarah, sama seperti yang tadi Mas Burhan katakan. Tidak pernah terjadi sebelumnya, termasuk di DKI Jakarta. Ketika Fauzi Bowo waktu itu mengalami degradasi suara terus-menerus, berharap bahwa menjelang putaran kedua, terutama di masa itu Ramadan, putaran kedua di tengah Ramadan, bisa rebound, ternyata tidak terjadi juga. Nah sekarang Jokowi menunjukkan itu bisa terjadi. Bisa terjadi. Menit-menit terakhir, di waktu-waktu terakhir begitu ya, hari terakhir. Baik, kita akan lihat kondisi di Makassar, Sulawesi Selatan bersama rekan saya Trifty Kurota. Trifty, penghitungan suara rupanya sudah mulai berlangsung. Bagaimana situasinya?
Ya Indra, saat ini di Kota Makassar sudah melewati waktu 13 waktu Indonesia bagian tengah, itu artinya TPS sudah ditutup dan saat ini proses penghitungan suara sudah dimulai. Nah, seperti yang dapat terlihat, saat ini surat-surat suara sudah dikeluarkan dari kotak suara dan mulai dilakukan penghitungan yang disaksikan oleh saksi dari kedua pasang capres-cawapres, baik itu dari pasangan Prabowo Hatta dan juga pasangan Jokowi Yusuf Kala. Dan bukan hanya disaksikan oleh para saksi, tapi juga warga di Kelurahan Maradikaya, Kota Makassar ini, tepatnya di TPS 1, penasaran ingin melihat proses penghitungan dari dua. Ya, itulah proses penghitungan suara yang sedang dilakukan di TPS 1 Kelurahan Maradikaya, Kota Makassar, yang saat ini sedang dilakukan penghitungan. Satu. Dua. Dua. Pokoknya bicara nanti. Dua. Dua. Satu. Dua. Satu. Dua. Ya, ini penghitungan masih akan terus berlanjut dan di TPS 1 Kelurahan Maradikaya ini ada 400 DPT dan dalam satu kelurahan Maradikaya ini ada 8 TPS di mana total keseluruhan dari TPS di Kelurahan Maradikaya ini ada 3.176 DPT. Dan yang menarik ternyata Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang memiliki DPT terbesar, termasuk dalam 7 besar provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah DPT sangat besar. Jadi bisa dikatakan bahwa Sulawesi Selatan adalah lumbung suara yang berpengaruh terhadap pemenangan calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilu presiden tahun ini. Dan selain itu, di Sulawesi Selatan juga terdapat 6.300 DPT dan total keseluruhan TPS yang ada di Sulawesi Selatan adalah 16.757 TPS. Suasana di sini saat ini sedikit tegang begitu karena mungkin warga di sini cukup penasaran siapa yang akan menjadi calon presiden karena yang seperti kita ketahui dari beberapa hasil quick count itu kekuatannya agak imbang dan hanya selisih sedikit saja. Demikian Indra kondisi terkini di TPS 1 Kelurahan Maradikaya, Kota Makassar, kembali ke Jakarta. Terima kasih Trifty Kurota melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dan pemirsa, kami nanti juga masih akan menghadirkan sejumlah laporan rekan-rekan kami yang lain yang berada di berbagai daerah untuk mengetahui penghitungan di masing-masing TPS dan juga pasca pencoblosan pemilu presiden 2014 kali ini. Saya akan kembali ke Mas terlebih dahulu begitu. Kalau tadi sempat kita bahas tentang berdampakkah kampanye hitam terhadap penurunan begitu. Tetapi kalau ada pergeseran dari pemilih laki-laki begitu ya, yang awalnya ke nomor 1 kemudian berhasil di menit-menit terakhir ke nomor 2 begitu, paling tidak itu berdasarkan hasil exit poll. Apa yang terjadi menurut Mas Ed saat itu? Ya, sebetulnya dari satu survei ke survei yang lain ada beberapa data yang harus kita cermati. Yang pertama, di survei itu biasanya ada pertanyaan seberapa mantap pilihan itu, apakah masih mungkin berubah ataukah sudah tidak akan berubah. Nah, angka kemantapan itulah yang akan kemudian membuat kita bisa menganalisis berapa persen dari masing-masing tingkat elektabilitas kandidat itu atau pasangan kandidat yang masih mungkin untuk bergeser. Dan ternyata mereka yang tidak mantap cenderung kecil.
tetapi kemantapan pemilih Jokowi JK memang lebih besar. Iya, iya. Jadi ini mengindikasikan bahwa masih terjadi kemungkinan perubahan pada pilihan terhadap Prabowo Hatta. Kemudian yang kedua, angka yang juga harus dicermati adalah mereka yang belum memutuskan, baik yang tidak mau menjawab atau yang masih merahasiakan pilihan mereka. Nah, dari satu survei ke survei yang lain, kita lihat kecenderungan itu. Dan memang ketika kita konsentrasi ke jenis kelamin, pada jenis kelamin laki-laki, terjadi pergeseran sekalipun lambannya. Bahwa pemilih laki-laki untuk Jokowi JK itu membesar. Dan sekarang angkanya ternyata di exit poll yang kita sedang diskusikan sudah melampaui angka Prabowo Hatta. Nah, ini mengindikasikan sangat boleh jadi bahwa dari sisa mereka yang belum memutuskan itu terjadi migrasi lebih besar ke Jokowi JK ketimbang ke Prabowo Hatta. Kemungkinan. Tetapi tentu kita harus lihat sambil menunggu data semakin besar masuk. Baik, apakah ini kemudian ada kaitannya dengan kriteria yang sering kita bahas, yang memilih Prabowo lebih kepada tegas, yang memilih Jokowi lebih kepada suka karena jujur dan sederhana dan merakyat, ataukah memang sekarang ini yang memilih tegas ini sudah bergeser juga kepada Jokowi kalau dari lihat exit poll yang ditampilkan oleh Mas Buran? Nanti kita membahasnya, Mas. Kita break terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di live event Presiden Pilihan Kita.